Halo guys, welcome to EduFit, Education with Fit. Halo sobatku semuanya, teman-teman online, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bahagia selalu pastinya. Mungkin kalian kayak udah baca ya di judulnya, udah lihat di thumbnailnya. Jadi kita mau ngebahas apa sih? Jadi kita mau ngebahas mengenai seleksi wawancara ya beasiswa. Jadi ditanya apa aja sih saat seleksi wawancara beasiswa dan seperti apa kayak teknisnya, apalagi sekarang itu kayak di masa pandemi segalanya serba online. Apakah wawancara beasiswa juga online ataukah offline? Jadi tetap simak ya, jangan sampai di skip karena banyak banget informasi atau gambaran mengenai seleksi wawancara beasiswa itu seperti apa. Sebelumnya jangan lupa buat klik like dan juga subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi beasiswa dari aku. Oke guys, jadi ini tuh aku akan membahas mengenai kayak pengalaman salah satu orang yang lolos di seleksi berkas beasiswa GYA dan masuk ke seleksi wawancara. Jadi ini pengalaman dia, jadi aku hanya menginformasikannya kepada kalian. Juga kan ini pengalaman satu orang, mungkin aja kan pengalaman antara satu dengan yang lainnya agak berbeda gitu ya. Jadi aku di sini kayak hanya menginformasikan gitu, hanya gambarannya saja. Dan mungkin juga tiap beasiswa itu akan berbeda-beda pertanyaannya, berbeda-beda juga kayak sistemnya. Tapi ini hanya gambaran saja bahwa kayak seleksi wawancara beasiswa GYA ini seperti ini ya guys. Jadi katanya dia itu kan ini kan secara online ya buat seleksi wawancaranya, dan juga kalau gak salah ya dia itu menggunakan aplikasi Zoom. Dan ini tuh diberi waktu setiap orangnya itu selama 45 menit. Jadi kan yang masuk ke room Zoom-nya itu hanya kayak yang bertanyanya, dan juga yang bertanyanya itu kayak cuma 2 orangan gitu ya guys, 2 orang gitu. Tapi mungkin tergantung penyelenggaranya juga nanti ya. Dan itu di waktu 45 menit per orang, dan hanya satu room itu berarti kira-kira diisinya itu 3 orang, 2 orang yang penanya atau ya penanyanya ya, dan 1 orang itu kalian yang saat diwawancara, yang diwawancara gitu. Jadi selama 40 menit itu kalian kayak diberi pertanyaan yang cukup banyak juga, dan kalian harus kayak bisa memaksimalkan menjawab pertanyaan dengan baik, juga harus semuanya terjawab. Juga waktunya emang kalau kita mau menjelaskan itu kan kadang suka mikir dulu ya, jadi waktunya juga bisa kehitung sebentar gitu ya. Jadi apa aja sih pertanyaannya? Mungkin pertanyaan tiap wawancara beasiswa manapun mungkin berbeda ya. Ini hanya gambaran saja agar kalian kayak bisa terbayang, oh jadi wawancara beasiswa ini seperti itu gitu ya. Jadi dia itu ditanyanya itu kan visi misi jika terpilih. Jadi apa sih visi dan juga misi kalian setelah kalian itu terpilih menjadi penerima beasiswa? Misal visinya itu mau mengembangkan kemampuan atau skill kalian, mungkin gitu ya. Aku juga bingung sih kalau ditanya visi misi gitu ya, kayak berasa mau OSIS gitu ya, mau jadi ketua OSIS. Jadi mungkin kalian kalau ditanya visi misi, kalau kalian udah terpilih jadi award beasiswa, kalian mau ngapain ya gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, apa motivasi yang membuat kalian ikut program ini, atau alasan kalian ikut program beasiswa ini apa sih gitu ya guys. Jadi latar belakang kalian ikut beasiswa ini, jadi kalian jelasin aja alasan kalian yang sejujurnya. Kemudian jika terpilih, apa yang bakal kamu lakuin dan apa sih yang akan kalian berikan untuk ya penyelenggara itu ya. Ya gitu, jadi kayak feedback kalian ke penyelenggara itu apa gitu ya guys. Yang selanjutnya itu, kenapa
kita itu bisa percaya diri untuk ikutan program beasiswa itu. Jadi kenapa sih kamu tuh yakin buat mendaftar beasiswa ini gitu ya. Misalnya karena saya itu punya prestasi banyak, ini misalnya ya, atau mungkin karena ya gitu deh ya. Bingung juga aku ngejawabnya apa. Jadi kalian mungkin bisa merangkai kata-kata kalau misalnya ini kalian itu lagi wawancara beasiswa dan ditanya itu. Kemudian kenapa mereka harus memilih kalian gitu ya sebagai penerima beasiswa? Mungkin itu kayak sering juga ya ditanyain di kayak form pendaftaran beasiswa ya. Contohnya beasiswa apa ya, jadi PNS kalau nggak salah ya, yang ada pertanyaan kayak gitu. Jadi emang sering muncul gitu ya. Mungkin kenapa mereka harus milih kita, jelasin kelebihan kalian mungkin ya. Lalu jadi setelah itu pihak pewawancaranya itu bertanya mengenai keluarga kalian. Jadi kalian itu anak keberapa, lalu gaji orang tua berapa, kemudian pekerjaan orang tua, dan mungkin lain-lainnya ya. Jadi ya tentang keluarga kalian, latar belakang kalian, kehidupan kalian gitu ya. Lalu jam produktivitas per hari kalian itu berapa jam. Jadi kalian produktivitas tiap hari itu berapa jam, misal 5 jam gitu ya, produktif kalian. Lalu kegiatan apa sih yang biasa kalian lakuin di rumah? Jadi ini kayak pengen tahu gitu ya keseharian kalian itu seperti apa gitu ya, tipe orang. Jadi ingin tahu juga kalian itu tipe orang yang seperti apa. Misal kalian kesibukan di rumah apa guys? Rebahan? Jangan juga ya, jangan sampai kalian itu kayak ngomong rebahan gitu ya. Mungkin apa ya, belajar mungkin. Atau misalnya kalian kayak konten kreator gitu ya, suka nge-YouTube juga sama kayak aku, atau mungkin suka nulis cerpen atau nulis puisi, atau mungkin kalian editor gitu ya, bisa untuk menjawab itu, atau mungkin gamer gitu ya. Kemudian kalau belajar kalian itu berapa jam? Jadi berapa jam sih waktu yang kalian habiskan untuk belajar ya guys? Kalau aku sendiri sih aku nggak pernah ngitung ya, aku belajar itu berapa jam. Mungkin nggak lama sih, aku nggak lama dalam belajar. Gimana nih kalian, suka tipe orang yang lama belajar ataukah enggak gitu ya? Jadi sampai ditanya sedetail itu ya guys, sampai ditanya berapa jam sih waktu belajar kalian. Juga apa sih yang dibahas saat kalian belajar. Setelah itu apakah ada jadwal dalam kalian belajar. Jadi emang ada kayak segelintir orang yang suka pakai jadwal dalam belajarnya. Aku juga pernah sih kayak gitu, tapi aku tipe orang yang gak konsisten gitu ya. Walaupun udah di jadwal tapi tetap aja kayak bahasa Sundanya itu nyala widang gitu ya guys. Mungkin kalian bisa jelasin seperti itu. Kalau ya gimana kalian juga ya kalau misalnya kalian ditanya itu. Jadi jangan ngebagus-bagusin juga, tapi faktanya, tapi dengan jawaban yang terbaik. Lalu itu ditanya, sebenarnya mungkin banyak pertanyaannya, cuma dia juga lupa lagi gitu ya. Jadi intinya sih gambarannya pertanyaannya seperti itu. Jadi mulai dari kayak visi misi kalian, motivasi ikut, lalu keluarga kalian, lalu kayak jam produktivitas kalian. Jadi ditanya 5-10 tahun yang akan datang apa saja rencananya, dan juga persiapan apa yang udah kita rancang untuk mewujudkannya. Jadi nanti 5-10 tahun ke depan tuh kalian udah jadi apa, dan dari sekarang itu kalian kayak buat ngewujudinnya tuh kayak gimana gitu ya guys. Misal kalian kayak 5-10 tahun ke depan udah jadi pengusaha sukses, dan kayak cara kalian ngewujudinnya seperti apa. Misalnya ya cara kalian buat ngewujudinnya misalnya ikutan UKM koperasi mahasiswa, atau mungkin kalian kayak mencoba bisnis online atau kuliah di jurusan yang relevan gitu ya. Kalian bisa ya segimana kalian gitu ya menjawabnya jawaban yang terbaik. Jadi dalam waktu, kalau nggak salah ya ini kurang lebih 45 menit. Jadi guys, mungkin gitu aja yang ditanyakan dari beasiswa GYA ya waktu wawancara. Tapi mungkin ada juga yang nggak aku sebutin pertanyaannya, karena aku berdasarkan pengalaman orang yang sudah pernah seleksi wawancara atau wawancara di beasiswa GYA. Mungkin tiap orang akan berbeda, tiap cerita juga berbeda. Cuma ini hanya jadikan gambaran saja, bukan jadi pedoman kalian bahwa oh seleksi wawancara beasiswa itu seperti ini. Tapi enggak, cuma
kayak gambaran aja untuk kayak pertanyaannya itu kan gimana sih penyelenggaranya juga ya, nggak ada kayak ketentuan bakunya bahwa pertanyaannya itu ini gitu. Oke guys, mungkin sekian aja yang bisa aku sampaikan mengenai apa aja sih yang ditanyakan dalam seleksi wawancara beasiswa GYA. Jika kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa dong buat klik like dan juga subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi beasiswa dari aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.